Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan matematika dengan model kooperatif tipe TEM Games Turnamen terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari motivasi belajar matematika siswa sekolah menengah pertama Kecamatan Seragengan. Latar belakang masalah. 1. Hasil belajar matematika siswa masih rendah baik pada jenjang pendidikan dasar maupun tingkat menengah. 2. Guru masih menjadi pusat pembelajaran. Hasil belajar matematika siswa masih rendah baik pada jenjang pendidikan dasar maupun tingkat menengah. Kenyataan yang terjadi hingga saat ini, hasil belajar matematika siswa rendah. Rendahnya hasil belajar matematika siswa menurut hasil survei INSTEC Department of Science and Mathematics Teaching for Primary and Secondary Education in Indonesia, dikarenakan dalam proses pembelajaran matematika, guru umumnya terlalu berkonsentrasi pada latihan menyelesaikan soal. Dalam pembelajaran, guru biasanya menjelaskan konsep secara informatif, memberikan contoh soal, dan memberikan soal-soal latihan. Guru masih menjadi pusat pembelajaran yang dimaksud. Guru merupakan pusat kegiatan, sedangkan siswa selama kegiatan cenderung pasif. Siswa hanya mendengarkan, mencatat, penjelasan, dan mengerjakan soal. Dengan demikian, pengalaman belajar yang telah mereka miliki tidak berkembang. Identifikasi masalah. Dari latar belakangnya kita menyimpulkan tiga identifikasi masalah, yaitu 1. Rendahnya hasil belajar matematika siswa mungkin berkaitan dengan motivasi siswa yang sangat rendah. 2. Rendahnya hasil belajar matematika siswa mungkin berkaitan dengan aktivitas belajar siswa. 3. Salah satu faktor yang mungkin juga menjadi penyebab rendahnya hasil matematika siswa adalah model pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Pemilihan masalah dari identifikasi masalah yang di atas tadi, memilih nomor 1 dan 3, yaitu rendahnya hasil belajar matematika siswa mungkin berkaitan dengan motivasi siswa yang sangat rendah, dan salah satu faktor yang menjadi penyebab rendahnya hasil matematika siswa adalah model pembelajaran itu sendiri yang dilakukan oleh guru. Pembatasan masalah. Agar penelitian dapat lebih terarah, maka permasalahan dibatasi pada eksperimentasi model kooperatif tipe TEM Games Turnamen dalam pembelajaran matematika tingkat sekolah menengah pertama di Kecamatan Seragengan. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil matematika antara siswa yang diberikan perlakuan dengan menggunakan model kooperatif TEM Games Turnamen dan model pembelajaran langsung. Dengan demikian, model pembelajaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil matematika siswa. Begitu juga dengan motivasi siswa. Peneliti ingin mengetahui perbedaan hasil matematika siswa ditinjau dari tingkat motivasi. Jika ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang mempunyai motivasi tinggi, sedang, dan rendah, maka motivasi siswa juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa. Di samping itu, peneliti juga ingin mengetahui apakah ada kekonsentrasian antara model pembelajaran
dan tingkat motivasi belajar matematika siswa terhadap hasil belajar matematika. Penguatan masalah yaitu apakah hasil belajar antar siswa yang mendapat pembelajaran dengan model kooperatif tipe STEM game turnamen lebih baik daripada siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan pembelajaran model secara langsung. Apakah hasil belajar matematika antar siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi lebih baik daripada siswa yang memiliki motivasi sedang maupun rendah? Apakah terdapat interaksi antara penerapan model pembelajaran dan tingkat motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar matematika siswa? Tujuan penelitian. Apakah hasil belajar matematika antara siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan model kooperatif tipe STEM game turnamen lebih baik daripada siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan pembelajaran model secara langsung? Apakah hasil belajar antar siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi lebih baik daripada siswa yang memiliki motivasi belajar sedang maupun rendah? Apakah terdapat interaksi antara penerapan model pembelajaran dan tingkat motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar matematika siswa? Manfaat penelitian. Dilihat dari segi teoritis, memberikan masukan kepada guru di sekolah tempat penelitian ini yang dapat digunakan sebagai upaya peningkatan proses pembelajaran. Memberikan semangat penelitian dalam bidang pendidikan yang ada kaitannya dengan masalah upaya peningkatan proses pembelajaran. Dilihat dari segi praktis, memberikan informasi atau gambaran bagi calon guru dan guru matematika dalam menentukan alternatif model pembelajaran matematika. Memberikan masukan kepada guru matematika tentang berbagai kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe STEM game turnamen. Bab 2 landasan teori dan hipotesis. Pengertian matematika. Matematika menurut James and James, matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk susunan, besaran dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak dan terbagi ke dalam 3 bidang yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Matematika menurut Rose Effendi, matematika adalah bahasa simbol ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif, ilmu tentang pola, keteraturan, ilmu tentang struktur yang terorganisasi. Bagian kedua, matematika sekolah. Selanjutnya matematika sekolah pertama dan D proses pembelajaran. Pengertian proses pembelajaran menurut IPSGI 2010-16 pembelajaran kooperatif learning adalah suatu model pembelajaran yang saat ini banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada siswa, student oriented, terutama untuk mengatasi permasalahan yang tidak ditemukan guru dalam mengaktifkan siswa yang tidak dapat bekerja sama dengan orang lain. Siswa yang agresif dan tidak peduli pada orang lain, model pembelajaran ini telah terbukti dapat dipergunakan dalam berbagai bentuk pelajaran dan berbagai usia. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif dan tujuan pembelajaran kooperatif. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif. STEM game turnamen. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Ciri-ciri adalah sebagai siswa dalam kelompok secara kooperatif menyelesaikan materi belajar sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. 2. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, baik tingkat kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda, serta memperhatikan kesetaraan gender.
Tiga, penghargaan lebih menekankan pada kelompok daripada masing-masing individu. Tujuan pembelajaran kooperatif. Tujuan pembelajaran kooperatif yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman dan pengembangan keterampilan sosial. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif terdiri dari 6 fase. 1. Menyampaikan tujuan dan motivasi murid. 2. Menyajikan informasi. 3. Mengorganisasikan siswa dalam kelompok belajar. 4. Membimbing kelompok bekerja dan belajar. 5. Fase evaluasi. 6. Memberikan penghargaan. Dan turnamen. Dalam game turnamen, siswa memainkan game akademik dengan anggota tim lain untuk menyumbangkan poin dan skor timnya. Siswa memainkan game ini bersama 3 orang pada meja turnamen, di mana ketiga peserta dalam satu meja turnamen ini adalah para siswa yang memiliki skor nilai terakhir yang sama. Pembelajaran secara langsung. Contohnya model pembelajaran langsung atau direct instruction juga dikenalkan dengan istilah strategi belajar, expository dan whole class teaching. Model pembelajaran langsung ini merupakan bentuk dari pendekatan yang berorientasi kepada guru, teacher center approach. Model pembelajaran langsung ini sangat ditentukan oleh pendidik, artinya pendidik berperan penting dan dominan dalam proses pembelajaran. Penyebutan ini mengacu pada gaya mengajar di mana pendidikan terlibat aktif dalam mengisi. Langkah-langkah pembelajaran langsungnya. 1. Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. 2. Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. 3. Membimbing pelatihan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 4. Mengecek pemahaman dan memberi umpan balik kepada siswa, memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan. 4. Yaitu motivasi. Motivasi adalah proses yang menjelaskan identitas, arah dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Yang kelima, hasil belajar. Menurut Dimyati dan Budiono, hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi, yaitu sisi siswa dan dari sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelumnya. Dari penelitian yang relevan. Hasil penelitian Ria Adati tahun 2007 mengungkapkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif menunjukkan bahwa siswa lebih aktif dan kreatif. Kemampuan siswa dalam memahami soal terhadap tingkat kemampuan awal siswa terhadap kemampuan siswa memecahkan masalah matematika dan terdapat interaksi pengaruh model pembelajaran awal kooperatif dan tingkat kemampuan awal siswa terhadap kemampuan siswa memecahkan masalah matematika. Siswa dengan model kooperatif seperti turnamen lebih mampu memecahkan masalah matematika. Kerangka berpikir. Pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit. Penyebab sulitnya belajar matematika dapat dikarenakan oleh berbagai macam faktor, di antaranya matematika merupakan suatu objek abstrak. Cara mengajar guru, sajian buku yang kurang menarik, dan motivasi siswa yang rendah. Dengan model kooperatif kompeten yang turnamen selama kegiatan pembelajaran, siswa bekerja secara bersama sehingga terjadi interaksi yang baik dengan siswa, guru maupun media belajar selama kegiatan. Hipotesis. Siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan model kooperatif STEM turnamen memiliki hasil belajar yang lebih baik daripada siswa yang mendapatkan
pembelajaran dengan model pembelajaran langsung. Dua siswa yang memiliki motivasi belajar matematika lebih tinggi, memiliki hasil belajar matematika yang lebih baik daripada siswa yang memiliki motivasi belajar yang sedang dan rendah. Siswa yang memiliki motivasi belajar matematika sedang memiliki hasil belajar matematika yang lebih baik daripada siswa yang memiliki motivasi belajar matematika yang rendah. 3. Siswa yang memiliki motivasi tinggi dan sedang lebih baik mendapatkan pembelajaran dengan model kooperatif tipe STEM dan turnamen daripada pembelajaran langsung, sedangkan siswa yang memiliki motivasi rendah sama saja dengan siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan sedang. Seperti itu yaitu metode penelitian tempat subjek dan metode penelitian. Tempat penelitian adalah sekolah menengah pertama di Kecamatan Sadanan dengan subjek penelitian siswa kelas 8 dari semester lanjut pada tahun 2013. Penelitian ini dilakukan secara bertahap dan tahap pelaksanaan. Penelitian sebagai berikut. Tahap perencanaan. Tahap perencanaan meliputi penyusunan dan pengajuan proposal, mengajukan ide peneliti serta penyusunan instrumen dan peralatan penelitian. Tahap pelaksanaan. Pada tahap ini penelitian akan melaksanakan penelitiannya. Tahap penelitian penyelesaian pada tahap ini terdiri dari data, penyusunan laporan penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen semu karena peneliti tidak perlu melakukan kontrol atau manipulasi pada semua variabel yang relevan kecuali beberapa variabel yang diteliti. Menurut Bruno, tujuan penelitian eksperimen semu adalah memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dalam eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan atau memanipulasi semua variabel yang relevan. Populasi sampel dan sampling. Pada penelitian ini mengambil populasi siswa kelas 8 sekolah menengah pertama di Kecamatan ini terdapat 5 sekolah menengah pertama negeri maupun swasta. Dalam penelitian ini mengambil satu sekolah sebagai kontrol dan satunya sebagai eksperimen. Adapun langkah dalam pengambilan sampel yaitu dengan stratified cluster random sampling. Tahapan yang dilakukan dalam pengambilan sampling yaitu dari tiap sekolah menengah pertama terlebih dahulu dikelompokkan menjadi tingkatan yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Pengelompokan ini tersebut berdasarkan nilai rata-rata hasil ujian akhir standar nasional mata pelajaran matematika dari ketiga kelompok masing-masing kelompok. Dipilih secara acak dua sekolah yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian, satu sekolah sebagai objek eksperimen, dan satu sekolah sebagai kelompok kontrol, sehingga diperoleh 3 kelas eksperimen dan 3 kelas kontrol. Teknik pengumpulan data yaitu variabel penelitian, variabel bebas, dan mode pembelajaran. Definisi operasional. Mode pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Terdiri dari model kooperatif STEM dan turnamen untuk kelompok eksperimen dan model pembelajaran langsung untuk kelompok kontrol. Indikatornya penerapan model pembelajaran yang berbeda pada dua kelompok. Skala pengukurannya menggunakan skala nominal dengan simbol A1 dan A2. Motivasi. Yang kedua dari motivasi, definisi operasionalnya, motivasi belajar adalah daya penggerak di dalam atau di luar diri siswa yang dapat menimbulkan aktivitas atau kegiatan belajar sehingga mendapat tujuan yang diinginkan. Indikatornya jumlah skor dari angka motivasi belajar matematika. Skala pengukurannya skala ordinal yang terdiri dari 3 kategori yaitu kelompok, tinggi, sedang, dan rendah. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan metode angket, metode tes, metode dokumentasi. Dua pengembangan instrumen yaitu menggunakan angket, uji konsentrasi internal, uji rehabilitasi angket. Teknik analisis data menggunakan uji keseimbangan, uji prasyarat analisis, uji homogenitas, dan uji hipotesis penelitian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau pendapat dari teman-teman, harus kok kamu gitu loh.
mungkin kayak gini loh. Itu kan apa? Nggak satu SMP aja. SMP sekecamatan Kradenan. Nah, kamu kan populasinya kan tadi disebutkan kalau SMP sekradenan nanti sampelnya diambil kelas 8, SMP 1 SMP jadi kelas kontrol, 1 SMP menjadi kelas eksperimen. Apa enggak kesusahan kayak gitu loh? Maksudnya kayak kemarin punya Vika aja populasinya segitu kan kesusahan nantinya. Apalagi itu kalau kelas kontrolnya itu satu sekolah, kelas terikatnya, kelas eksperimennya satu sekolah. Nanti itu gimana sih itu loh caranya kan lebih sulit untuk menghitungnya. Mungkin seperti itu. Aku boleh masuk? Ya. Gini ya. Gini ya, kamu tekankan di gede banget. sampel. Kamu tekankan di sampelmu. Kalau kamu sampelmu itu apa, lebih baik judulnya itu di sampelmu itu tadi. Jadi kamu tekankan kamu meneliti di SMP mana, kayak gitu. Nah, itu lebih ke judul. Jadi judul itu lebih inti dari apa yang kamu teliti. Seperti itu saya masuk. Mulai loh, Beb. Nah, kan sebelum Vika itu belum direvisi ulang semuanya kan masalahnya udah hasil kecamatan dulu. Jadi nanti penekanan ke judulnya, Biar bla 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 di SMP atau SMA mana gitu kan. Nah, berarti itu tuh apa tadi populasi sama sampelnya, maksudnya masukan dari saya itu populasi sama sampelnya itu mungkin yang digali kayak gitu. Kalau populasinya segitu kan terlalu banyak. Nanti kan mungkin penelitiannya juga terlalu lama. Iya benar, nanti lama-lama kan waktu lama. Saya dulunya terus dapat populasi sampel dan Jadi yang saya mau tanya, yang saya tanyakan yang pertama, apa alasan Anda menggunakan kata mungkin dalam identifikasi masalah? Sama yang kedua, dari rumusan masalah sama tujuan penelitian itu kok sama kayak gitu? Padahal kan harusnya kan rumusan masalah itu setidaknya dijawab dalam tujuan dari penelitian itu sendiri kayak gitu. Terima kasih. Setahu saya dalam tujuan masalah itu nggak boleh menggunakan kalimatannya. Dengan di situ apakah itu kan merupakan kalimatannya. Kalau tujuan itu kan setahu saya itu jawaban dari rumusan. Jika rumusannya pertanyaannya apakah, nanti tujuannya itu bukan kalimat apakah lagi, tapi jawaban dari apakah tadi. masalah di sini latar belakangnya tuh saya tidak mencantumkannya secara semuanya. Dan itu masih ada semuanya di latar belakangnya terlalu banyak, makanya saya mengambil beberapa saja dari identifikasi masalah yang ditanyakan. Salah satu rendahnya hasil belajar matematika siswa yang mungkin berkaitan dengan motivasi siswa. Itu kan motivasi orang itu berbeda-beda dalam belajar matematika. Apakah dia rendah, tinggi, atau sedangnya. Terus aktivitas mungkin berkaitan dengan aktivitas belajar siswa. Siswa itu kan ada yang aktif, ada yang kurang aktif, atau yang pasif kayak gitu. Terus mungkin juga menjadi penyebab rendahnya model pembelajaran yang digunakan oleh guru, kooperatif atau tidak, secara langsung atau bagaimana. Kalau tadi kan saudara Nisa itu kan menjelaskan kalimat itunya ya, sedangkan saudari Ira itu tuh tanyanya dengan
dengan kata mungkinnya ya Mbak Ita ya, bukan maksudnya. Jadi kalau identifikasi masalah, kalau kata-kata mungkin itu kan bisa jadi Ada yang tidak mungkin gitu loh. Sedangkan harusnya identifikasi masalah itu kan dari kenyataan di latar belakangnya, seperti itu, bukan maksud dari kata-kata itunya, tapi mungkin, tapi kata mungkinnya dihilangkan. Misal saja ya, rendahnya hasil belajar matematika siswa berkaitan dengan motivasi yang sangat rendah, itu bisa kayak gitu, nggak usah dikasih kata mungkin. Mungkin seperti itu. jadi terkesan lebih konkret kayak gitu. Jadi kalau misalnya mungkin kan kesannya itu cuma apa ya, belum ada yang mendasari seperti itu. Kata mungkin itu saya akan menyarankan supaya lebih konkret seperti yang dikatakan sama Mbak Dika. Terima kasih atas perhatian dan masukan dari teman-teman. Kurang dan lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam